Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanan Sikto, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendaftaran Siswa Baru di SMP Negeri 3 Rambah berbasis Android menggunakan metode SAW, yang mana sebagai syarat untuk mengikuti sidang skripsi secara online. Baiklah, langsung saja kita install aplikasi SMP Negeri 3 Rambah. Setelah kita install, maka kita hidupkan data seluler kita terlebih dahulu. Setelah data seluler kita hidup, maka kita bisa melakukan pendaftaran siswa. Yang mana ini merupakan tampilan home pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 3 Rambah. Yang mana terdiri dari 4 menu, yaitu pendaftaran siswa, yaitu yang kedua menu pengumuman, yang ketiga alur pendaftaran, yang keempat profil sekolah. Selanjutnya kita klik pendaftaran siswa. Ini merupakan contoh form pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 3 Rambah. Selanjutnya kita isi nomor NIS-nya. Ini merupakan data yang sudah saya inputkan untuk menghitung proses perhitungan metode SAW-nya di dalam web admin nanti. Sini kita mulai pendaftarannya. Pertama kita masukkan NIS-nya, kita misalkan nomor NIS-nya 124663356875. Selanjutnya nama lengkap siswanya kita misalkan Supriyadi. Selanjutnya kita pilih jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Selanjutnya tempat tanggal lahirnya Tanjung Belit. Tanggalnya kita misalkan tanggal 2012 tanggal 11 Januari, baru kita setel. Selanjutnya kita pilih agamanya yaitu Islam. Alamat lengkapnya Tanjung Belit. Sekolahnya itu SD 15 Rambah. Alamat sekolahnya Tanjung Belit. Tahun lulusnya 2014. Nomor ijazahnya kita misalkan 124562056761. Nomor handphonenya kita misalkan 082389232632. Selanjutnya kita mengisi data orang tuanya, yaitu nomor kakaknya, yaitu kita misalkan 134562349664. Selanjutnya kita masukkan nama lengkap ayahnya. Semisal nama ayahnya Saiful, nama lengkap ibunya Karmila, pekerjaan ayahnya petani. Selanjutnya pekerjaan ibunya IRT. Alamat orang tuanya Tanjung Belit. Setelah selesai mengisi data orang tuanya, selanjutnya kita mengisi data nilai siswanya yang terdiri dari nilai UN Bahasa Indonesia, nilai UN Matematika, nilai UN Bahasa Inggris, dan nilai UN IPA. Yang mana nilai UN ini berguna untuk melakukan penyeleksian calon siswa baru menggunakan metode SAW nanti. Pertama kita isi nilai UN Bahasa Indonesia-nya. Kita misalkan nilainya antara 65 sampai 85. Selanjutnya nilai UN Matematikanya antara 55 sampai 65. Selanjutnya nilai UN Bahasa Inggrisnya kita misalkan 65 sampai 85. Selanjutnya kita isi nilai UN IPA-nya antara 55 sampai 65. Maka kita klik ikon daftar tersebut. Jika sudah berhasil, jika ini form ini kosong, berarti daftaran yang kita lakukan berhasil. Selanjutnya kita akan membahas menu pengumuman. Menu pengumuman ini berguna untuk menampilkan hasil seleksi, yang mana ini merupakan contoh data yang sudah saya inputkan. Yang mana Iqbal Maulana memiliki nilai 95, kedua Supriyadi memiliki 85, sedangkan Ayu tadi memiliki 7.67, yang keempat Aziz Rahman memiliki 7.167, yang kelima Rosi memiliki nilai 6.
Data ini didapat dari proses perhitungan dari nilai UN yang kita inputkan tadi. Nanti akan saya bahas cara perhitungannya di web admin. Selanjutnya kita bahas menu alur pendaftaran. Yang mana alur pendaftaran ini akan menceritakan bagaimana kita proses melakukan pendaftarannya. Yang pertama, pendaftaran siswa baru ini bisa diakses melalui smartphone murid itu sendiri. Oleh murid hanya cukup menginstal aplikasi pendaftaran siswa baru yang sudah ada. Oleh murid tinggal mengisi sesuai fitur yang ada pada aplikasi. Setelah itu pihak sekolah akan melihat pendaftaran siswa yang sudah terdaftar di SMP Negeri 3 Rambah. Pengumuman akan ditampilkan di aplikasi ini. Selanjutnya, menu home-nya yaitu profil sekolah, yang mana ini merupakan selayang pandang tentang SMP Negeri 3 Rambah, yaitu SMP Negeri 3 Rambah, 3 Kecamatan Rambah merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, di mana setiap tahun ajaran baru akan mempersiapkan kegiatan penerima siswa baru. Pelayanan yang cepat dan efisien tentunya akan menjadi harapan orang tua wali murid dalam melakukan pendaftaran untuk masuk sekolah menengah pertama tanpa harus menunggu lama. Inilah aplikasi Android pendaftaran siswa baru. Selanjutnya saya nanti akan menjelaskan web administrator, yang mana web itu akan berfungsi untuk melihat berapa banyak siswa baru yang mendaftar dan melakukan proses perhitungan untuk menentukan siapa saja yang lolos seleksi dalam pendaftaran siswa baru nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan web pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 3 Rambah. Yang pertama kita lakukan, kita harus connect internet terlebih dahulu supaya kita bisa membuka link pendaftaran siswa baru versi webnya. Di sini saya udah connect internet. Selanjutnya saya akan membuka browser saya, itu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita klik link pendaftaran siswa baru, yaitu http smpnegeri3rambah.com. Ini versi adminnya. Setelah itu ini merupakan tampilan login web pendaftaran siswa baru SMP Negeri 3 Rambah versi adminnya. Kita masukkan username-nya yaitu admin, passwordnya admin, lalu masuk aplikasi. Ini merupakan tampilan home pendaftaran siswa baru versi webnya, yaitu ini merupakan home utamanya. Terdiri dari beberapa menu. Yang pertama pendaftaran siswa, yang kedua setting aplikasi, yang ketiga kriteria penilaian, yang keempat seleksi calon siswa, yang kelima penilaian SAW, terakhir yaitu laporan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan pendaftaran siswa barunya terlebih dahulu. Pendaftaran siswanya. Di sini sudah ada 4 siswa yang sudah saya input dari Android. Ini merupakan 4 siswa yang telah mendaftar. Di sini juga bisa menambahkan data pendaftaran siswa baru. Jika pihak wali murid tidak bisa melakukan pendaftaran menggunakan handphonenya atau mengalami kendala jaringan saat di rumah, pihak wali murid bisa datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Jadi pihak sekolah tinggal menambahkan data pendaftaran, kemudian mengisi form yang ada pada data siswa ini. Kita menambahkan data siswa. Kita misalkan listnya 12 34 5 6 7 8 9 3 2 1. Nama lengkapnya kita misalkan Iqbal Maulana. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki.
tempat lahirnya Tanjung Balid, HTTP-nya tanggal lahirnya yaitu kita misalkan tanggal 31 Januari tahun 2012. Kita misalkan agamanya kita pilih Islam, alamatnya Tanjung Balid, asal sekolahnya SD 015 Tambah, alamat sekolahnya Tanjung Balid, tahun lulus 2010, nomor ijazahnya kita misalkan 12 34 56 78 94 32, nomor handphonenya 08 23 45 67 64 32, nomor kakaknya 12 43 56 78 90, nomor lengkap ayah kita misalkan nama lengkap ayahnya yaitu Zurrahman, nama lengkap ibunya Sendari, pekerjaan ayahnya Tani, pekerjaan ibunya RT, nama orang tuanya Tanjung Balid. Nah, setelah kita selesai mengisi form ini, barulah kita simpan data pendaftaran. Di sini kan tadi ada 4, karena kita sudah menambah data pendaftarannya, maka di sini akan tambah menjadi 5. Di sini juga kita bisa menghapus dan melihat hasil pendaftaran yang kita input datanya tadi. Ini merupakan data yang kita importkan tadi. Detail data siswa yang kita importkan tadi. Ini dia. Selanjutnya saya akan membahas menu setting aplikasi. Yang mana menu ini berguna jika pendaftaran belum mulai atau hasil pengumuman belum bisa dilihat, maka kita tinggal membuat di sini tidak aktif, di sini juga tidak aktif. Jika pendaftarannya sudah dimulai, kita aktifkan, tapi hasil pengumumannya belum keluar, maka kita tidak aktifkan ini supaya tidak muncul di Android. Nah, jika hasil pengumumannya sudah keluar, maka kita tinggal aktifkan aja ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu kriteria penilaian. Di sini merupakan data kriteria penilaian yang terdiri dari nilai UN bahasa Indonesia, nilai UN matematika, nilai UN bahasa Inggris, nilai UN IPA, nilai UN bahasa Indonesia, nilai UN matematika, nilai UN bahasa Inggris, nilai UN IPA. Bobotnya yaitu nilai UN bahasa Indonesia mempunyai bobot 4, nilai UN matematika 3, nilai UN bahasa Inggris 2, nilai UN IPA 2. Tipenya yaitu nilai UN bahasa Indonesia cost, sedangkan nilai UN matematika dan nilai UN bahasa Inggris nilai UN IPA yang merupakan benefit. Kenapa dikatakan cost? Maksudnya cost ini adalah jika nilai UN bahasa Indonesia semakin rendah nilainya, maka semakin tinggi. Sedangkan nilai UN matematika, nilai UN bahasa Inggris, nilai UN IPA disebut benefit. Jika nilainya semakin tinggi, maka nilainya semakin bagus. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan data kriteria. Jika kita ingin menambahkan data kriteria, kita misalkan di sini tadi kan cuma sampai kriteria 4, kita misalkan nama kriteria 5. Nama kriterianya kita misalkan kita ingin nambah agama. Bobotnya kita misalkan 2. Tipenya kita misalkan benefit atau cost, kita misalkan cost. Baru kita simpan. Di sini kita juga bisa menghapusnya karena di sini cuma kita membutuhkan 4 kriteria dalam penilaian seleksi penerimaan siswa baru, maka kita di sini juga bisa menghapusnya. Kita hapus saja yang kriteria 5.
100. Maka di sini akan tinggal 4. Di sini adalah sub kriterianya, yaitu bobot. Nama kriterianya kan nilai uang bahasa Indonesia, bobotnya 4, tipe kosnya, tipenya kos, yaitu nilai 85 sampai 100 mempunyai bobot 4, 65 sampai 85 mempunyai bobot 3, 55 sampai 65 mempunyai bobot 2, 20 sampai 50 mempunyai bobot 1. Selanjutnya kita akan membahas seleksi calon siswa. Di sini kan sudah ada 4 siswa yang kita seleksi, siapa saja yang punya nilai tertinggi. Maka kita bisa juga menambah siswa yang ingin kita seleksi. Tinggal kita tambah nama siswa atau nama alternatifnya. Di sini kan Iqbal Maulana belum kita masukkan, kita masukkan Iqbal Maulana. Kita pilih nilai bahasa Indonesianya, kita misalkan antara 55 sampai 65. Nilai matematikanya kita misalkan antara 65 sampai 85. Nilai bahasa Inggrisnya kita misalkan antara 55 sampai 65. Nilai IPA-nya kita misalkan antara 65 sampai 85. 5 sampai 85. Selanjutnya kita simpan. Maka di sini yang bertambah satu lagi yaitu Iqbal Maulana yang akan kita seleksi antara Ayu dan Rosi, Supriyadi, Yasir Rahman, dan Iqbal Maulana, siapa nilai yang paling tinggi. Selanjutnya kita masuk ke menu penilaian SAW. Ini merupakan penilaian SAW ini merupakan proses untuk menentukan siapa nilai yang tertinggi. Dan disitulah kita bisa menentukan penyeleksian siswa baru nanti yang akan diterima di SMP Negeri 3 Rambah. Ini merupakan nama kriterianya, yaitu yang pertama Ayu, yang kedua Rosi, yang ketiga Supriyadi, yang keempat Yasir Rahman, yang kelima Iqbal Maulana. Ini merupakan nilai UN bahasa Indonesianya, dan ini nilai UN matematikanya, nilai UN bahasa Inggrisnya, nilai UN IPA. Ini nilai yang kita importkan tadi. Ini merupakan alternatifnya. Ini merupakan kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Nilai ini kita dapat bobotnya dari kriteria penilaian sub kriteria. 20 sampai 50 kan mempunyai bobotnya 1. 55 sampai 65 kan 2, 65 85 kan punya 3, 85 sampai 100 4. Jadi di penilaian SAW tadi dapat nilai ini yang 65 85 tadi, yang buat nilai UN bahasa Indonesianya 65 85, maka kita lihat di kriteria nilai UN bahasa Indonesia, nilai UN bahasa Indonesia 65 85 subkriteria. 65 85 3 mempunyai bobot nilainya 3. Maka di sini di penilaian SAW-nya yaitu mempunyai nilai 3. Selanjutnya nilai UN matematikanya 5, antara 55 sampai 65. Kita buka kriteria penilaian tadi. Kita buka subkriteria bahasa Indonesianya. (55 sampai 65) kan mempunyai nilai bobot 2, maka di penilaian SAW-nya mempunyai nilai bobot 2. Selanjutnya nilai bahasa Inggrisnya 85 sampai 100. Buka kriteria penilaian lagi. Kita buka subkriterianya. Nilai 85 sampai 100 mempunyai bobot 4. Selanjutnya penilaian SAW-nya. Di sini ada 4. Selanjutnya kita nilai UNIPA-nya antara 55 sampai 65. Ini kita buka kriteria penilaian.
Kita buka sub kriterianya, yaitu hmm, 55965, yaitu 2, nilainya 2. Maka kita buka penilaian SAW tadi. Cara 4-nya mempunyai nilai 2. Nah, dan seterusnya ada Rossi, Supyahadi, Aziz Rahman, dan Iqbal Maulana. Caranya sama dengan tadi untuk menentukan nilai dari PTA 1, PTA 2, PTA 3, dan PTA 4. Selanjutnya, setelah dapat hasil ini, barulah kita dapat menormalisasi matriknya, yang mana mempunyai nilai jika dia bertipe cos, maka rumusnya min, yaitu nilai minimum dari 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2. Nilai minimum dari 3, 4, 4, 3, 2. Ini merupakan nilai dari ini, nilai bahasa Indonesianya. Nah, maka nilai yang paling minimumnya yaitu 2, yaitu yang paling kecil. Nilai minimum kan nilai yang paling kecil, maka di sini kan nilainya yang paling kecil yaitu 2. Nah, selanjutnya dibagi dengan nilai bahasa Indonesia Ayu ini, yaitu 3. Berarti 2 dibagi 3 hasilnya 0,67. Nah, selanjutnya dan untuk menentukan nilai Rossi, Supyahadi, Aziz Rahman, Iqbal Maulana ini juga sama. Kalau yang Rossi ini kan nilai minimum dari 34,432 kan nilainya 2 dibagi dengan nilai Rossi yang bahasa Indonesia ini mempunyai bobot 4, berarti 2 dibagi 4 maka 0,5. Nah, dan seterusnya proses mencarinya sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kriteria CR2, yaitu nilai matematika. Nilai matematika kan termasuk benefit, maka rumusnya max. Nilainya itu kan di sini 2 dibagi nilai maksimum dari 2, 2, 3, 2, 3. Nilai maksimum itu kan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini mempunyai nilai 3. Maka 2 dibagi 3 hasilnya 0,67. Nah, untuk mencari Rossi, Supyahadi, Aziz Rahman, Iqbal Maulana untuk nilai matematikanya sama dengan proses nilai R12 ini, sama jalannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai kriteria CR3-nya, yaitu kan nilai CR3 yaitu nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris kan bertipe benefit juga, yaitu jika nilainya semakin rendah maka hasilnya semakin bagus. Maka rumusnya yaitu max dari CR3 itu, dari bobot CR3 ini. Nah, nilai maxnya kan yang paling tinggi yaitu 4. Nah, di sini ketiganya nilainya kan 4. Jadi ini kan nilainya kan 4. Nah,
nilainya 4. Sudah tuh nilai max dari 332 ini kan juga 4, jadi 4 dibagi 4, maka hasilnya 1. Dan proses pencariannya juga sama antara dengan Rossi, Supriyadi, Aziz Rahmat, dan Iqbal Maulana untuk nilai bahasa Inggrisnya. Selanjutnya saya akan membahas nilai CR4-nya. CR4-nya yaitu nilai UNIPA. Nilai UNIPA kan juga benefit, semakin rendah nilainya kan semakin bagus. Di sini kan nilainya kan CR4-nya kan yaitu 2, nilainya 2. Nilai max dari 2, 3, 4, 2, 3 nilai yang paling tingginya kan 4. Jadi 2 dibagi 4, maka hasilnya 2 dibagi 4 hasilnya 0,5. Setelah dapat hasil ini, barulah kita cari hasil matematik normalisasinya, yaitu dari kita masukkan dulu ini 0,667. Selanjutnya nilai kriteria CR2 untuk IU-nya kan 0,67. Untuk nilai kriteria CR2-nya kan 0,67, sedangkan kriteria CR3-nya kan 1, kriteria CR4-nya kan 0,5. Maka di sini hasil untuk IU-nya itu 0,67, 0,67, 1, 0,5. 0,67, 0,67, 1, 0,5. Selanjutnya kita akan mencari untuk Rossi. Untuk Rossi ini kita cari. Kriteria 1 kan sama dengan CR1 itu kan sama dengan nilai UN bahasa Indonesia. Nilai UN bahasa Indonesia. CR2 itu kan nilai UN matematika. CR3 itu kan nilai UN bahasa Inggris. CR4 itu kan nilai UN IPA. Maka di sini kan CR1 untuk IU tadi kan nilai IU tadi sudah dapat. Selanjutnya kita akan menghitung CR1-nya untuk nilai Rossi. Di sini kan berarti R21. Nilai Rossi-nya kan 0,5. Sedangkan untuk nilai CR2-nya yang punya Rossi yang nomor 2 ini kan 0,67. Ya, kriteria CR3-nya untuk Rossi yang ini kan 0,25. Kriteria CR4-nya untuk Rossi itu kan 0,75. Maka di sini 0,5, 0,67, 0,25, 0,75, 0,5, 0,67, 0,25, 0,75, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengalihkan bobot ini dengan hasil nilai yang didapat IU, Rossi, Supriyadi, Aziz Rahman, dan Iqbal Maulana. Dapat nilai W ini dari sini, dari bobot yang sudah kita tetapkan, yaitu 4, 3, 2, 2. Maka dikalikanlah 4, 3, 3, 2, 2 ini, yaitu 4 untuk IU-nya yaitu 4 dikali nilai UN bahasa Indonesia-nya kan 0,67, maka 4 dikali 0,67 ditambah 3 dikali 0,67, ini kan nilai UN matematikanya. Nah, selanjutnya ditambah 2 dikali nilai UN bahasa Inggrisnya, 2 dikali 1 untuk nilai UN bahasa Inggrisnya. Selanjutnya ditambah dikali 2 dikali 0,5 untuk nilai UNIPA-nya, maka hasilnya 7,67. Selanjutnya untuk Rossi, nilai UN bahasa Indonesia-nya kan 0,5, maka 4 dikali 0,5, 4 dikali 0,5 ditambah
untuk nilai UN matematikanya kan mendapat nilai 0,67. 3 dikali 0,67 ditambah 2 dikali 0,25. 0,25 ini kan nilai bahasa Inggrisnya. Jadi 2 dikali 0,25 ditambah 0,75 ini kan nilai IPA-nya. 2 dikali 0,75, maka dapat hasilnya 6. Dan selanjutnya dan seterusnya sama cara mencarinya. Maka memperoleh nilai 7. Untuk Ayu-nya itu 7,667, terus Rosinya 6, untuk Aziz Rahman itu Supriyadinya 8,5, untuk Aziz Rahman 7,167, untuk Iqbal Maulana-nya 9,5. Maka hasil dari peringkingannya kita bisa menentukan nilai yang paling tinggi, yaitu 9,5 untuk Iqbal Maulana. Untuk yang kedua Supriyadinya yaitu mempunyai nilai 8,5. Untuk Ayunya yang tertinggi nomor 3 yaitu 7,667. Selanjutnya yang keempat yang paling tinggi yaitu Aziz Rahman 7,167, sedangkan Rosi yang paling rendah 6. Inilah merupakan hasil dari peringkingan metode SAW-nya. Hasil ini bisa kita lampirkan di Android. Siapa saja yang lulus seleksi. Misalnya kita menargetkan yang di bawah nilai 6 ini, di bawah nilai 7 itu tidak lulus seleksi, maka Rosi ini tidak lulus seleksi. Jadi 4 ini yang lulus. Jadi kita bisa nampilkan hasil seleksi itu melalui setting aplikasi ini. Tinggal kita aktifkan aja, maka akan muncul hasil seleksi ini. Tinggal aktifkan aja setting hasil pengumumannya, maka akan muncul hasil seleksi ini di Android. Jika ingin mencetak hasil ini, tinggal kita laporan hasil, klik laporan hasil, kita cetak hasilnya. Jadi kita open. Ini merupakan hasil cetaknya. Rosi yang paling terakhir, yang nomor 5. Di sini kan Rosi yang paling terakhir, yang punya nilai 6. Jika kita ingin juga melihat perhitungannya juga bisa. Ini merupakan perhitungan yang tadi, tapi kita membukanya dari menu laporan hasil. Sekianlah penjelasan mengenai pendaftaran siswa baru berbasis web untuk adminnya. Jadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.